Baiklah, kita masuk pada latar belakang Orde Baru. Orde Baru muncul setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi pemerintahan. Sebelumnya dianggap gagal menjaga keamanan dan kestabilan negara. Oleh karena itu, pada tahun 1966, Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan tujuan utama menegakkan stabilitas nasional, mengamankan negara, dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menekankan stabilitas politik dan keamanan sebagai syarat utama pembangunan. Negara berperan besar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Segala bentuk perbedaan pendapat yang dianggap mengganggu stabilitas dibatasi. Selanjutnya, dinamika sosial. Dalam kehidupan sosial, terjadi penyeragaman pola pikir dan perilaku masyarakat. Pemerintahan mengarahkan masyarakat agar penuh terhadap kebijakan negara. Organisasi masyarakat, mahasiswa, dan buruh berada di bawah pengawasan ketat. Kritik terhadap pemerintahan sering dianggap sebagai ancaman. Kemudian, dinamika budaya. Di bidang budaya, kebebasan berekspresi dibatasi. Media massa, seni sastra, film, dan musik diawasi serta disensor. Namun, budaya daerah tetap dilestarikan, meski lebih bersifat simbolik dan digunakan untuk kepentingan dari para wisata. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan modernisasi dan perubahan sosial. Pembangunan ekonomi mendorong modernisasi dan urbanisasi masyarakat, mulai mengenal teknologi, pendidikan, perkembangan, dan gaya hidup menjadi lebih modern. Namun perubahan ini juga menimbulkan kesenjangan sosial antara kota dan desa serta antara kelompok dan kaya dan miskin. Peran perempuan. Perempuan pada masa Orde Baru diarahkan pada peran domestik melalui organisasi seperti PKK dan Dharma Wanita. Peran perempuan di ranah publik dibatasi dan lebih difokuskan sebagai pendukung keluarga. Adapun dampak dinamika sosial pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1988 yaitu dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak positifnya yaitu stabilitas sosial dan keamanan pemerintah menekankan stabilitas nasional sehingga konflik sosial relatif dapat ditekan. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan program pembangunan atau Repelita meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Modernisasi masyarakat terjadi urbanisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola hidup masyarakat. Pemerataan pendidikan program wajib belajar dan pembangunan sekolah memperluas akses pendidikan, menurunnya kemiskinan atau awal dari Orde Baru. Pembangunan ekonomi berhasil menekankan angka kemiskinan di berbagai wilayah. Dan dampak negatifnya yaitu pembatasan kebebasan berpendapat kritik terhadap pemerintah dibatasi, peran organisasi diawasi ketat, kesenjangan sosial, pembangunan tidak merata, memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Dominasi negara dalam kehidupan sosial negara terlalu ikut campur dalam organisasi masyarakat dan budaya-budaya KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di berbagai sektor, penyeragaman budaya dan ideologi keberagaman sosial budaya kurang dihargai karena penekanan pada stabilitas dan Pancasila sebagai asas. Selanjutnya kesimpulan. Dinamika sosial budaya di masa Orde Baru menunjukkan adanya kemajuan, pembangunan, dan stabilitas. Tetapi juga diwarnai oleh pembatasan kebebasan, kenyeragaman sosial, dan ketimpangan sosial. Pull your panties down from under you.